Ada 4 macam-macam paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya, yakni yang pertama ada paragraf deduktif, kedua ada paragraf induktif, ketiga ada paragraf campuran, serta paragraf ineratif. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang posisi gagasan pokok atau kalimat utamanya berada di awal paragraf. Paragraf ini bersifat deduksi dan dikembangkan dari pernyataan umum ke khusus. Jenis paragraf deduktif diawali oleh kalimat utama yang berisi pokok pikiran utama, kemudian dilanjutkan oleh kalimat-kalimat penjelasnya. Terus yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang posisi gagasan pokok atau kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Paragraf ini bersifat induktif dan dikembangkan dari pernyataan khusus ke umum. Jenis paragraf induktif diawali oleh kalimat-kalimat penjelas dan kemudian diakhiri oleh kalimat utama yang berisi pokok pikiran utama paragraf. Yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah gabungan antara paragraf deduktif dan induktif. Jenis paragraf ini diawali oleh kalimat utama, lalu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas, dan terakhir diakhiri oleh kalimat utama lagi. Artinya, terdapat 2 kalimat utama yang terletak di awal paragraf dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Sementara bagian tengah-tengahnya adalah kalimat-kalimat penjelas. Terus ada yang keempat, paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah kebalikan dari paragraf campuran. Jenis paragraf ini diawali oleh kalimat-kalimat penjelas, kemudian diikuti oleh kalimat utama paragraf, dan kemudian dilanjutkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Artinya, letak kalimat utama yang mengandung pokok pikiran utama paragraf ini terdapat di bagian tengah dari sebuah paragraf. Kita masuk lagi ke jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Ada 5 macam-macam paragraf berdasarkan isinya, yakni yang pertama paragraf narasi, kedua paragraf deskriptif, yang ketiga paragraf eksposisi, yang keempat paragraf argumentasi, dan kelima paragraf persuasi. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan sebuah cerita atau kejadian secara berurutan dan kronologis. Paragraf narasi bisa dibagi menjadi 2, yakni paragraf narasi kejadian untuk menceritakan suatu kejadian, serta paragraf narasi runtut cerita untuk mengembangkan urutan tindakan hingga menghasilkan sesuatu. Ciri-ciri paragraf narasi diantaranya yaitu terdapat alur cerita, tokoh, setting, konflik, serta tidak memiliki kalimat utama secara tetap. Terdapat 2 jenis paragraf narasi, yaitu paragraf narasi ekspositoris berisikan rangkaian perbuatan yang disampaikan secara informatif. Paragraf narasi subjektif mengisahkan suatu hasil rekaan, hayalan, atau imajinasi pengarang. Yang kedua yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang mampu merangsang indera pembaca. Dalam paragraf ini, penulis ingin membuat pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, maupun merasakan apa yang sedang mereka baca. Ciri-ciri paragraf deskripsi diantaranya yaitu menggambarkan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Penggambaran dilakukan dengan melibatkan panca indera serta menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Dalam paragraf deskripsi terdapat 2 pola pengembangan paragraf yang ada, yaitu yang pertama pola spesial, yang kedua pola sudut pandang. Terdapat 2 jenis pola sudut pandang, yaitu yang pertama sudut pandang subjektif, menggambarkan objek sesuai penafsiran dan disertai opini penulis. Yang kedua sudut pandang objektif, menggambarkan objek apa adanya tanpa opini penulis. Yang ketiga yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan, menyampaikan, mengajarkan, dan menerangkan suatu topik kepada pembaca dengan tujuan memberi informasi sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Ciri-ciri paragraf eksposisi diantaranya yaitu memaparkan definisi atau langkah-langkah dan metode tertentu, menggunakan gaya bahasa yang informatif, menginformasikan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh alat indera, serta umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa,
di mana, dan bagaimana terkait suatu topik. Terdapat beberapa jenis-jenis paragraf eksposisi, diantaranya yaitu yang pertama, paragraf eksposisi definisi. Paragraf yang memberikan penjelasan informasi dengan memfokuskan pada karakteristik topik. Yang kedua, paragraf eksposisi klasifikasi. Paragraf yang membagi sesuatu dan mengelompokkannya ke dalam kelompok kategori-kategori. Yang ketiga, paragraf eksposisi proses. Paragraf yang menjelaskan langkah-langkah dan metode sebagai petunjuk proses pembuatan, penggunaan atau cara-cara tertentu. Yang keempat, paragraf eksposisi ilustrasi. Paragraf yang dikembangkan dengan menggunakan gambaran sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide dan ilustrasi. Yang kelima yaitu paragraf eksposisi pertentangan. Paragraf yang berisi tentang suatu pertentangan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang keenam, paragraf eksposisi berita. Paragraf yang berisi pemberitaan mengenai suatu kejadian. Biasanya banyak ditemukan pada koran dan surat kabar. Yang ketujuh, paragraf eksposisi perbandingan. Paragraf yang menerangkan ide atau topik dalam kalimat utama dengan cara membandingkan dengan hal lain. Yang terakhir, paragraf eksposisi analisis. Paragraf yang membagi masalah dan gagasan utama menjadi beberapa subbagian yang dikembangkan secara berurutan. 4. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta aktual. Tujuan dari paragraf argumentasi adalah untuk meyakinkan pembaca terkait ide dan pendapat tersebut benar dan terbukti. Ciri-ciri paragraf argumentasi diantaranya yaitu menjelaskan suatu pendapat agar pembaca yakin, memuat fakta untuk membuktikan pendapatnya, menggali sumber ide dari sebuah pengamatan dan penelitian, serta terdapat kesimpulan pada penutupnya. Terdapat 3 jenis-jenis paragraf argumentasi, yaitu paragraf argumentasi pola analogi yang berupa penalaran induktif dengan membandingkan dua hal yang banyak persamaannya. Paragraf argumentasi pola generalisasi yang berupa penalaran induktif dengan cara menarik kesimpulan secara umum berdasarkan data-data yang ada. Paragraf argumentasi pola hubungan sebab akibat yang dimulai dengan mengemukakan fakta khusus yang menjadi sebab hingga pada kesimpulan yang menjadi akibat. 5. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah suatu bentuk paragraf yang bertujuan membujuk dan mempengaruhi pembaca agar mau berbuat sesuatu sesuai dengan yang tertera pada paragrafinya. Penulis menyertakan bukti, data, dan fakta untuk mempengaruhi pembaca. Ciri-ciri paragraf persuasi diantaranya yaitu idenya berasal dari pikiran manusia, harus bisa menimbulkan kepercayaan pembaca, sebisa mungkin menghindari konflik, serta memerlukan fakta dan data yang akurat dan faktual sesuai isi paragraf. Ada 3 macam-macam paragraf berdasarkan fungsi dan tujuannya, yakni paragraf pembuka, paragraf penghubung, serta paragraf penutup. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang berada di awal sebuah karya tulis. Jenis paragraf pembuka berfungsi sebagai pengantar dan pengenalan isi kepada pembaca. Isi dari paragraf pembuka adalah pengantar dari isi bacaan atau karya tulis yang dijabarkan dengan lengkap pada paragraf-paragraf berikutnya. 2. Paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah paragraf yang berada di tengah-tengah sebuah karya tulis. Jenis paragraf penghubung berfungsi sebagai penghubung antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Isi dari paragraf penghubung adalah inti dari karya tulis itu sendiri. Segala sesuatu terkait inti dan wacana dari sebuah karya ada pada paragraf penghubung. Yang terakhir, ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang berada di akhir sebuah karya tulis. Jenis paragraf penutup berfungsi sebagai penutup sebuah karya tulis itu sendiri. Isi dari paragraf penutup adalah kesimpulan, ringkasan, saran, atau komentar penulis dari pembacaan yang sudah dijabarkan.
di paragraf-paragraf sebelumnya. Demikianlah referensi jenis-jenis paragraf dan contohnya beserta penjelasan lengkap. Memang terdapat banyak jenis paragraf, namun tiap jenis harus tetap memiliki ciri-ciri utama paragraf sebagai syarat sebuah paragraf itu sendiri.